Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club bersama saya Kak Sunsun. Kali ini kita akan belajar limit, khusus bagian limit tak tentu, tak hingga, minus tak hingga. Oke, untuk limit tak tentu, tak hingga, minus tak hingga, ini bentuknya akar minus akar. Jadi untuk setiap soal, limit tak hingga, kalau ketemu ada akar, pastikan dulu bentuknya akar minus akar dulu. Nah, nanti dari situ baru kita kali sekawan. Udah ada contohnya di topik sebelumnya. Kemudian kita bagi dengan X pangkat tertinggi. Udah dijelasin juga caranya gimana. Kalau gitu kita langsung ke soalnya aja ya, supaya lebih jelas. Contoh soal 1, limit X mendekati tak hingga akar 9X kuadrat plus 2X min 1 minus akar 9X kuadrat min 3X plus 2. Nah, sebelum mengerjakan ini, kalian harus pastikan soalnya limit tak hingga, bentuknya akar minus akar. Baru kita bisa masuk ke langkah pengerjaannya. Pertama, langkahnya tuh kali sekawan. Kali sekawan itu apa? Jadi kita kali dengan akar yang sama, tapi tanda ini kita bedain. Kalau ini minus berarti kita ganti jadi plus. Kali akar 9X kuadrat plus 2X min 1 plus ya, akar 9X kuadrat min 3X plus 2. Nah, kalau kita cuman kali kayak gini aja, pasti akan mengubah soal. Jadi, kita harus bagi dengan akar yang sama. 9X kuadrat tambah 2X min 1 plus akar 9X kuadrat min 3X plus 2. Ini ya, kali sekawan. Terus kita hitung. Nah, perhitungannya untuk akar yang sama, ini kan sama ya bagian atas, kita kan mau kaliin. Beda tanda aja kan? Nah, kalian ingat lagi bagian rumus A kuadrat minus B kuadrat. Kenapa? Karena A plus B, kalau kita kali A min B, itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, soal ini bentuknya sama, ini A min B, A plus B, gitu ya. Makanya pada saat kita kalikan pakai A kuadrat minus B kuadrat. Oke, kita tulis dulu limitnya. Udah. Ini kita kalikan pakai rumus ini ya, A kuadrat. Akar ini dikuadratin, akar kalau dikuadratin akarnya hilang, tinggal dalamnya aja. 9X kuadrat plus 2X min 1 minus, ini dikuadratin, akarnya hilang juga, tinggal dalamnya aja. Jangan lupa harus pakai kurung. Kenapa? Karena minusnya harus dikali masuk ke dalam. Ini udah, bawahnya itu kita tinggal tulis ulang aja. Akar 9X kuadrat plus 2X min 1 plus akar 9X kuadrat min 3X plus 2. Nah, ini hitung dulu bagian pembilangnya ya. Kalau penyebut tinggal tulis ulang aja. Limit X mendekati tak hingga 9X kuadrat plus 2X min 1 min 9X kuadrat plus 3X min 2 per, tulis ulang ya, akar 9X kuadrat plus 2X min 1 plus akar 9X kuadrat min 3X plus 2. Nah, atasnya hitung dulu ya, 9X kuadrat min 9X kuadrat habis, tinggal 5X minus 3 ya. Limit X mendekati tak hingga
5x min 3 per, tulis ulang, akar 9x kuadrat plus 2x min 1 plus akar 9x kuadrat min 3x plus 2. Nah, ini udah selesai, nggak ada yang bisa dihitung lagi. Berarti kita lanjut ke langkah berikutnya, langkah kedua. Langkah satunya tadi dari sini ya. Kali sekawan. Langkah 2-nya, diapain? Bagi tiap suku dengan pangkat tertinggi. Kita cek dulu, atas pangkat tertingginya tuh pangkat berapa? Ini 5x, x pangkat 1 kan, pangkat tertingginya. Yang bawah, itu pangkat tertingginya pangkat berapa? Ini kalau kita lihat dalam akar 9x kuadrat. X kuadrat kan, pangkat tertingginya x pangkat 2. Cuman karena ada akar, kita harus akarin. Jadi ini 3x aja. Kan 9 diakarin kan 3. X kuadrat diakarin x. Jadi ini adalah 3x. Nah, pangkat tertinggi di dalam akar itu kan x pangkat 2, kalau kita akarin x aja. Artinya di sini atas bawah sama nih pangkat tertingginya. Gitu. Nah, berarti kita harus bagi dengan x pangkat tertinggi. Jadi ini atas bawah kita bagi ya. Bagi x, yang bawah juga kita bagi x. Kalau udah, kita bagi nih. Limit x mendekati tak hingga 5x per x minus 3 per x. Udah. Per akar. Nah, karena ini dalam akar, pada saat kita bagi x pangkat tertingginya, kita harus melihat kalau dia di dalam akar. Berarti kalau x ini, kalau kita masukin ke dalam akar, itu kan x kuadrat. Jadi yang di dalam akar kita baginya dengan x kuadrat. 9x kuadrat bagi x kuadrat plus 2x bagi x kuadrat min 1 bagi x kuadrat tambah akar 9x kuadrat per x kuadrat minus 3x per x kuadrat plus 2 per x kuadrat. Nah, kalau udah tinggal kita hitung. Kesini aja ya. Limit x mendekati tak hingga. 5x per x. X-nya habiskan, tinggal 5. Di materi yang sebelumnya, kalau misalkan sama pangkatnya, berarti kita tinggal tulis koefisien atau pembagian koefisiennya aja. 5 per 1, 5 ya. Yang bagian ini 3 per x. X-nya tak hingga, berarti 3 per tak hingga, berapapun per tak hingga itu kan 0. Jadi 5 minus 0. Per, nah ini 9x kuadrat per x kuadrat, 9 kan, akar 9, 2x per x kuadrat. Berarti kalau pangkat x pangkat tertingginya ada di bagian penyebut, di bagian bawah, berarti hasilnya udah pasti 0 ya. Plus 0. Ini minus 0 dari sini. Plus, ini sama dengan akar yang sebelumnya, karena x-nya tak hingga, pada saat kita bagi, kalau pangkatnya sama berarti tinggal pembagian koefisiennya aja.
9/1 ya, 9. Minus dari sini 3x per x kuadrat. Nah, kalau pangkatnya lebih besar yang di penyebut, berarti hasilnya adalah 0. Ini lebih besar di penyebut, hasilnya juga 0. Nah, kalau udah tinggal dihitung. Atasnya tuh 5. Bawahnya per akar 9 berapa? 3. Ini akar 9, 3 juga. Berarti 5/6. Ini jawabannya. Ini ya. Untuk akar minus akar dengan soal yang koefisiennya sama, angka depan x kuadratnya sama, ini bisa pakai rumus cepat. Nah, untuk rumus cepatnya, ini kita harus misalin dulu nih. Jadi ini kita urutin dari akar yang kiri, itu A ya. Terus BC. ABC ini koefisiennya aja. X-nya nggak dimasukin ya. Untuk akar yang setelah tanda minus itu PQR. Nah, kalau mau pakai rumus cepat, berarti ini rumusnya. Kalau A-nya sama dengan P, maka rumus cepatnya B min Q per 2 akar A. B-nya apa? 2 nih. Minus Q-nya minus 3 per 2 akar A-nya 9. Berarti hasilnya 2 minus min 3 itu kan berarti 2 plus 3, 5 per 2 kali 3 berapa? 6 ya. Jadi ini 5/6. Hasilnya sama. Jadi untuk setiap nilai A sama dengan P, bisa pakai rumus ini. Untuk soal limit A hingga akar minus akar. Contoh soal 2, limit X mendekati ta hingga akar 9x kuadrat plus 2x min 1 minus akar x kuadrat min 3x plus 2. Perbedaannya di sini kalau dengan contoh soal 1 yang sebelumnya, angka depan x kuadratnya berbeda. Ini 9, ini 1, lebih kecil yang kanannya ya. Nah, tetap pastiin dulu soalnya limit ta hingga bentuknya akar minus akar. Sekarang langkah pertama kali sekawan dulu. Kali sekawan berarti kali dengan angka yang sama, akar yang sama. Luar akarnya tandanya dibedain ya. 9x kuadrat plus 2x min 1 plus akar x kuadrat min 3x plus 2. Per, harus ada pernya ya. Akar 9x kuadrat plus 2x min 1 plus akar x kuadrat min 3x plus 2. Ini kita hitung limit x mendekati ta hingga. Ini bentuknya A min B A plus B, berarti kalau kita kaliin A kuadrat minus B kuadrat ya. Jadi akar ini dikuadratin, akarnya hilang, tinggal dalamnya aja. Minus, ini dikuadratin, akarnya hilang. Jangan lupa pakai kurung, karena minusnya nanti harus kali masuk ke dalam. Per, tulis ulang aja kalau ini ya. Akar 9x kuadrat plus 2x min 1 plus akar x kuadrat min 3x plus 2. Nah, kalau udah, atasnya kita hitung dulu sampai nggak ada lagi yang bisa kita jumlah atau kurang. Limit x mendekati ta hingga 9x kuadrat plus 2x
minus 1, minusnya kali masuk, min x kuadrat plus 3x min 2 per, tulis ulang, ini juga sama, tulis ulang. Nah, kalau udah, atasnya masih bisa ditambah kurang ya. Limit x mendekati tak hingga 9x kuadrat min x kuadrat 8x kuadrat. 2x plus 3x 5x minus 1 minus 2 min 3 per, tulis ulang, ini juga sama. Nah, ini udah nggak ada lagi yang bisa ditambah kurang ya, nggak ada lagi yang bisa dihitung. Berarti kita bisa lanjut ke langkah kedua, bagi tiap suku dengan pangkat tertinggi. Nah, kalau dibagi dengan pangkat tertinggi, kita cek atas bawah ya. Atas pangkat tertingginya x pangkat 2. Ini kan x pangkat 1 lebih rendah dari x pangkat 2. Ini kalau nggak ada x-nya, berarti x-nya tuh pangkat 0. Itu berarti pangkat tertinggi x pangkat 2 ya. Bagian bawah, pangkat tertingginya, lihat dalam akar, pangkat tertingginya x pangkat 2. Tapi karena di dalam akar, berarti kita harus akarin x pangkat 2-nya. X pangkat 2 diakarin adalah x kan. Jadi pangkat tertinggi dari semua itu x pangkat 2. Gitu. Kalau yang bawah pangkat tertingginya x pangkat 1. Tapi karena kita harus bagi dengan x pangkat tertinggi, jadi kita bagi dengan x pangkat 2 ya, atas bawah. Berarti di sini kita tulis limit x mendekati tak hingga 8x kuadrat kita bagi dengan x kuadrat, 5x bagi dengan x kuadrat, min 3 bagi dengan x kuadrat per akar. Nah, kalau kita masukin ke dalam akar, berarti x pangkat 2 ini x pangkat berapa? Kuadratin aja, x pangkat 4. Jadi, ini yang dalam akar kita bagi dengan x pangkat 4 semuanya. Plus 2x per x pangkat 4. Min 1 per x pangkat 4 plus akar x pangkat 2 per x pangkat 4 minus 3x per x pangkat 4 plus 2 per x pangkat 4. Lanjut sini ya. Delapan x kuadrat dibagi x kuadrat berapa? 8. Ini 5x bagi x kuadrat, ini kan berarti 5x dibagi x kuadrat sama dengan 5 per x. Karena x-nya tak hingga, berarti 5 per tak hingga, berapapun per tak hingga, hasilnya adalah 0. Jadi ini 0 plus 0 ya. Nah, minus pangkat tertingginya ada di penyebut, berarti plus 0 minus 0 juga ya. Per akar dari ini berapa? Pangkat tertingginya ada di penyebut. Jadi hasil ini 0 semua ya. 0 plus 0 min 0. Plus akar
Ini sama, pangkat tertingginya ada di bagian penyebut, jadi hasilnya 0 juga ya. 0, min 0, plus 0. Nah, kalau udah tinggal dihitung. Berarti ini 8 per akar 0, hasilnya 0 kan? Ini 0 juga, 0 plus 0, 0. Berapapun dibagi 0, hasilnya adalah tahingga. Nah, dari sini kita bisa buat kesimpulan, kalau ada soal akar minus akar, limitnya tahingga, depan X kuadratnya, angkanya sama, berarti kita pakai rumus yang tadi di contoh soal 1, bisa dibuka dulu, tapi kalau misalkan koefisien depannya beda ya. Nah, di sini kalau A tidak sama dengan P. Tadi kan A, B, C, P, Q, R. Ini ya. A tidak sama dengan P, maka kalau A-nya lebih besar dari P, hasilnya plus tahingga yang barusan kita kerjain. Tapi kalau A-nya lebih kecil dari P, hasilnya minus tahingga. Kenapa bisa seperti ini? Karena kalau ininya angkanya misalnya 1 dibalik ya. Ini 1, ini 9 misalnya. Tunggu, ini 1, ini 9. Nah, gini ya. Hasil pengurangannya, hasil di sini, ini kan berarti 1x kuadrat min 9. Minus 8 dong. Minus 8 dibagi 0, hasilnya minus tahingga, gitu. Oke, jadi ada dua kesimpulan ya. Sama satu lagi ada di bagian contoh soal 1. Jangan lupa dicek. Oke. Contoh soal 3, limit 2x min 3 minus akar 4x kuadrat min x plus 2 untuk x mendekati tahingga. Pertama, x-nya mendekati tahingga. Kedua, bentuknya ada akar, cuman 1. Nah, di sini kita harus ubah dulu yang sebelah kiri menjadi akar juga. Caranya kita tinggal taruh akarnya gini, terus dalamnya kita kuadratin. Nah, kenapa bisa begitu? Anggap aja ada angka 4. Kita mau ubah ke dalam bentuk akar, tapi nggak mengubah soal, hasilnya tetap 4. Ini kita tinggal tambahin akar, tapi dalamnya harus dikuadratin. Berarti kan 4 kuadrat itu 16, akar 16 itu sama dengan 4, soal awal yang tadi kan. Jadi kita nggak ngubah soal, tapi bentuknya aja yang kita ubah. Oke, nah jadi ini tambahin akar, dalamnya kuadratin, itu ya. Jadi harus diubah dulu bentuk soalnya. Limit x mendekati tahingga, ini kita kuadratin. Hasilnya 4x kuadrat minus 12x plus 9. Gini ya. Minus akar 4x kuadrat min x plus 2. Nah, sekarang bentuknya udah akar minus akar. Kalau mau pakai cara biasa, ini langkahnya. Yang lebih lengkap ada di contoh soal 1. Cuman, karena ini jenisnya mirip dengan contoh soal 1, jadi untuk soal ini saya langsung pakai cara cepet aja. Tadi, limit tahingga, akar minus akar, kita harus cek A, B, C, P, Q, R. Yang perlu dicek hanya A sama P-nya aja, sama atau enggak gitu ya. Di sini kita tentuin dulu A itu 4,
B itu 12, C itu 9. Terus P itu 4, Q itu 1, minus 1 ya. R-nya adalah 2. Gini. Nah, kita cukup cek bagian A sama P. Kalau A-nya sama dengan P, maka hasilnya adalah B min Q per 2 akar A. Kalau misalkan A-nya lebih besar dari P, maka hasilnya plus tahingga atau ditulis tahingga saja. Kalau misalkan A-nya lebih kecil dari P, hasilnya minus tahingga. Nah, di sini A-nya sama dengan P, maka kita pakai rumus ini. Langsung dihitung ya. Sama dengan B-nya min 12 minus Q min 1 per 2 akar A-nya adalah 4. Tinggal dihitung. Minus 12 plus 1 berarti min 11 per 2 kali akar 4 itu 2. Jadi min 11 per 4 jawabannya. Yang ini nggak perlu dipakai ya, karena A-nya sama dengan P. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya.